Seorang bertanya pada saya, "Dokter, menurut penerawangan spiritual dokter, sampai kapan ini akan berakhir? Wabah ini akan berakhir?" Saya nggak bisa menjawab sampai kapan ya. Entah ini 1 bulan, 1 tahun, atau 2 tahun, sangat tergantung. Ya, saya tidak mampu melihatnya secara spiritual, ya, tidak punya kemampuan itu. Saya mencoba menggunakan pandangan saya. Jadi pandangan ilmuwan, cara pandangnya terhadap wabah ini sampai kapan akan berakhir. Nah, hanya ada 2 jalan. Kalau saya lihat dari pandangan ini, hanya ada 2 jalan wabah ini akan berakhir. Yang pertama adalah terjadinya kekebalan secara menyeluruh atau kelompok. Yang kedua adalah ketika terjadi eradikasi virus atau virusnya ini tidak ada lagi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah terjadinya kekebalan kelompok. Artinya dalam satu wilayah, ya kalau bisa seluruh dunia ini, atau satu kelompok orang, itu 2/3 dari kelompok itu menurut penelitian ya, jika terjadi kekebalan maka penyebaran virusnya bisa dibilang akan menghilang atau sangat melambat. Nah, artinya ketika saat ini, kalau kita lihat dari bagan ini ya, saat ini kan kondisinya bisa dibilang baru nomor 1 atau ya menjelang masuk nomor 2 lah ya. Di bagan pertama ini ketika tidak ada orang yang kebal, nah belum ada terinfeksi, kemudian masuk di Wuhan ini, kemudian menyebar dengan cepat, komunitasnya terinfeksi ya, belum ada yang kebal nih. Nah, lalu masuk ke bagan kedua di nomor 2 ini, ketika orang-orang ini sudah mulai ada yang kebal karena sembuh terinfeksi, imunitas alamiah ya, lalu terjadilah kekebalan sebagian. Nah, ini masih terinfeksi saling menginfeksi ya, saling menularkan kita. Lalu masuk ke yang nomor 3 ini, bahwa ketika semua orang mengalami, bukan semua ya, ini lebih banyak orang mengalami kekebalan, 2 dari 3 orang, atau ya sekitar 70% ke atas ya, sampai 95 itu sangat bagus. Maka orang akan saling melindungi. Kalaupun ada yang terinfeksi, ya dia akan jadi kebal kemudian dan tidak menularkan ke orang lain. Tentu kalau ini terjadi dengan cepat, orang-orang mengalami kekebalan lebih cepat begitu ya. Nah, maka terjadilah kekebalan kelompok sehingga kita nggak akan di rumah aja ya. Nah, pertanyaan sampai kapan ini terjadi? Kalau ini terjadinya cepat ya, seperti di Italia, risiko kematian tinggi. Ya, tentu kita dengan risiko ya, karena virus ini antara menimbulkan kekebalan dengan kematian kayaknya sama kuatnya begitu ya. Nah, artinya kalau nanti terjadi dengan cepat, ini orang-orang semua terinfeksi, kemudian fasilitas kesehatan kita tidak mampu menangani, tentu akan ada risiko kematian lebih banyak. Artinya nih, kalau ada ide untuk membuat Anda terinfeksi begitu dan menjadi kebal, kalau memang Anda yakin begitu ya, saya kuat nih, saya akan menginfeksi diri saya, lalu saya bertahan jadi kuat, kebal akhirnya ya. Nah, tentu selama proses itu ya, dengan mengisolasi diri selama 14 hari, dicek kemudian sembuh lalu bisa dipulangkan lagi. Nah, ini kan butuh proses, tidak cepat ya, dan tentu ini berisiko sangat tinggi. Nah, tentu ada kemungkinan kalau adanya lockdown, adanya social distancing, tentu akan memperlambat proses ini. Jadi kalau kita memilih proses social distancing atau proses lockdown apalagi, itu pasti pilihan dalam mengeradikasi virus, bukan untuk mengebalkan kelompok ya. Nah, tentu ada kemungkinan kalau saja vaksin ditemukan dengan cepat, seandainya setahun depan nih udah ketemu vaksin dan bisa diproduksi secara massal dan semua orang divaksin ya, atau 95% lah ya targetnya ya. Kalau rata-rata penyakit itu, kalau kayak polio itu, target pemerintah pasti 95% dari total yang divaksin itu akan tervaksin ya. Tapi kan banyak orang yang tidak setuju dengan vaksin, nah ini akan menghambat. Nah, kalau vaksin ditemukan setahun ya, kemudian diproduksi 6 bulan misalnya selesai ya, 1,5 tahun dari sekarang, berarti kita nggak akan di rumah aja ya. Nah, tentu ada pilihan kedua ya. Pilihan kedua ini adalah dimana kita menghindari terinfeksi atau menghilangkan virus dari muka bumi ya, mengeradikasi supaya tidak lagi ada virus. Ya, caranya yaitu tadi, kita mencoba melakukan social distancing supaya tidak terinfeksi. Harapannya adalah orang-orang yang terinfeksi ini sembuh, kemudian ya, atau mungkin beberapa mungkin tidak tertolong begitu ya. Di sini tentu kita muncul rasa sedih kita ya. Nah,
sembuh kemudian hilang, virusnya semua tidak lagi ada di muka bumi, dan orang-orang yang sehat tidak lagi terkena. Nah itu tujuan kita mungkin melockdown, melakukan social distancing, cuci tangan, pakai masker dan lain sebagainya, perlindungan diri, supaya kita tidak terinfeksi dan tidak menginfeksi orang lain. Nah artinya cara kedua ini akan sangat bagus ketika benar-benar terjadi lockdown yang sempurna ya. Nah seandainya lockdown bisa terjadi 2 minggu di seluruh dunia, seperti nyepi, ya. Jadi orang tidak keluar rumah sama sekali, diam di rumah, menyiapkan bahan makanan selama 2 minggu ya, keperluan selama 2 minggu, mungkin aja ya 2 minggu sudah berakhir. Tapi kalau mungkin masih belum ya, kalaupun mungkin social distancing kita berhasil nih, memperlambat kemudian orang-orang yang sehat ya. Kalau saja andai ada tes secara massal di seluruh dunia nih, tes semua orang dan yang positif isolasi 2 minggu, benar-benar isolasi yang positif. Nah ini juga bisa, ini tapi biaya ya, luar biasa biayanya ini. Semua orang dicek virusnya apa ada atau enggak ya. Setelah positif isolasi, jadi yang sehat bisa di luar, yang positif benar-benar nggak boleh keluar, misalnya begitu ya. Nah ini juga butuh biaya yang tinggi sekali ya. Nah kalau lockdown itu terjadi tunggal, misalnya kelompok begitu ya, desa, provinsi, bahkan mungkin pulau kita lockdown, misalnya nggak boleh ada orang masuk ke pulau, ya tetap aja. Sampai kapan kalau tidak semua pulau melockdown dirinya? Misalnya pulau A ke pulau B, tidak boleh gitu ya. Sampai semua pulau itu steril gitu. Ini pulau ini steril ya, baru bisa saling berhubungan. Misalnya antar Jawa, Bali misalnya perlu logistik. Bali sudah bersih tapi Jawa belum. Ada barang datang, ada orang datang dari Jawa, tetap aja masih bisa ya. Atau Indonesia sudah steril nih, perlu lagi logistik atau mengekspor impor dari negara lain. Ya tentu negara itu harus juga steril ya. Atau apa mungkin kan orang-orang yang datang itu dicek positif baru boleh masuk, atau tunggu 14 hari kalau memang sudah tidak ada respon atau positif baru boleh masuk ya. Nah tentu ini perlu proses panjang sekali ya, setahun mungkin nggak selesai ya dengan proses ini ya, kalau kita mencoba untuk mempertahankan diri atau melockdown diri tanpa diikuti oleh lockdown dari daerah lain, kecuali kita memang tidak akan berhubungan lagi dengan dunia yang positif itu ya. Nah tentu ini sangat sulit dilakukan. Nah jadi kalau kita melockdown keluarga kita sendiri ya dengan cara egois, misalnya nih kita mengikuti supaya kita aja yang hidup nih dengan mengumpulkan makanan dan lain sebagainya tanpa melihat orang lain ya. Ingat di sini kita diajarkan untuk saling bersama ini, bukan hanya menjaga diri, saling menjaga diri nih, jaga diri kita masing-masing. Juga kita ikut membantu orang lain menjaga dirinya ya, misalnya kalau dia butuh makan dan lain sebagainya kita bisa saling membantu ya. Nah eradikasi juga mungkin terjadi jika seandainya obat ditemukan ya. Jika misalnya ada obat yang bisa benar-benar membunuh virus, ini tidak akan semengerikan sekarang. Yang bikin mengeri sebenarnya kan adalah, yang bikin mengerikan itu adalah karena virus ini membunuh. Semua orang kan takut untuk mati ya. Jadi saat kita, kenapa kita takut sekali dengan virus ini? Karena ada risiko kematian yang sia-sia. Virus ini benar-benar membunuh kita secara sia-sia. Kita mati sia-sia begitu ya, tanpa melakukan apa-apa ya. Nah tetap kalaupun kita takut dan akhirnya kita tidak melakukan apa-apa, nah tentu ini akan lebih menyedihkan ya. Nah jadi dari dua cara ini, baik itu kekebalan ataupun eradikasi virus, tentu kita sebagai individu ya punya tanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita. Bagaimana seandainya saya tidak terinfeksi, supaya tidak terinfeksi, apakah saya menggunakan perlindungan diri, APD yang menjaga cara saya membersihkan tangan, bagaimana saya tidak ketemu dengan cara social distancing dan lain-lain, itu adalah supaya saya tidak sakit. Kenapa? Karena kalau saya sakit bukan saya aja, orang lain juga ada risiko saya menularkan, penularan penyebarannya ya. Nah yang kedua adalah bagaimana supaya saya seandainya saja saya positif, bagaimana supaya saya jadi kebal. Dengan kebal kan saya akan melindungi orang lain juga, supaya saya tidak menginfeksi. Jadi dengan cara mungkin menjaga daya tahan tubuh, kemudian meningkatkan kekebalan tubuh ya, supaya seandainya saja saya terinfeksi dan kena, saya menjadi kebal ya, dan tidak akhirnya menularkan ke orang lain. Nah demikian video kali ini. Tetap pesannya, kalau kita belum jelas nih antara kita mau mendapatkan imunitas ataupun mengeradikasi virus, tetap pertahankan diri, jaga diri Anda, lakukan perlindungan diri,
lakukan social distancing supaya tidak terkena, jaga imun sistem supaya kalaupun kena Anda menjadi kebal. Nah, jadi pertanyaan apa terjawab? Sampai kapankah kita akan tinggal di rumah? 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, atau mungkin dalam beberapa hari atau beberapa bulan kemudian? Who knows ya. Semoga mari kita berdoa sama-sama, meyakini sama-sama supaya ini cepat berlalu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.